Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para orang tua, para sepuh bini sepuh, para hujjaj, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muttaqin Pila Bogor Indah, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh di Masjid Al-Muttaqin yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa pula nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan segala ketaatan dan amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, saat tutup usia nanti Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian. Semoga diaku termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan pagi ini, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, hasil maksud yang dicita-citakan. Yang sakit di antara kita atau kerabat keluarga dan jamaah kita, semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Mari kita baca dulu Sayyidul Istighfar. Kita baca bareng-bareng. Saya lebih dulu beberapa kalimat, nanti para bapak ikut mengiringi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam riwayatnya dari seorang sahabat namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah ini. Kemudian inilah disebut dengan Sayyidul Istighfar. Kata baginda Nabi, man qalaha minan nahari muqinan biha, barang siapa yang membacanya di waktu siang, dalam arti mulai dari pagi, ya, muqinan biha, halnya penuh keyakinan, kemudian famata, meninggal dunia di siang hari itu, min yaumihi, dari hari tersebut, qabla ayyumsiya, sebelum datangnya waktu sore, fahuwa min ahlil jannah, maka ia termasuk ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa man qalaha minal lail, dan barang siapa yang membacanya di malam hari, mulai dari maghrib, ya, wa huwa muqinun biha, sedangkan ia membacanya dalam penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, famata, kemudian mati, meninggal dunia di malam hari, qabla ayyusbiha, sebelum datangnya waktu subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka ia juga termasuk ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya kita jadikan ini wiridan, baik pagi maupun petang. Pagi yakni seperti sekarang mulai dari waktu subuh, boleh juga nanti jam 6 sekeburuknya, sedapatnya saja. Yang penting pagi kita baca, maghrib atau malam kita baca. Ini hadisnya sahih, ya, sahih Imam Al-Bukhari, juga dalam An-Nasai, banyak sekali riwayatnya. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur saya diberikan kesempatan kembali, tentunya secara hakikat oleh Allah Ta'ala, wasilahnya oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muttaqin, kita bisa bersilaturahim kembali pagi ini. Tentunya setelah kita sholat fardu subuh berjamaah, niat kita duduk majlis ilmu, juga niat i'tikaf. Itu hebatnya kita, dengan dasar niat karena Allah, duduk di masjid, duduknya kita karena Allah, niatkan i'tikaf. Kemudian nanti kalau kita sampai syuruk, kita sholat isyraq jika sudah sampai waktunya.
Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, pagi ini kita akan ngaji dengan tema agar hati tentram dan bahagia. Yang gampang-gampang aja dah. Urusan dengan saya mah urusan hati, urusan jiwa, tazkiyatun nafs, urusannya tasawuf. Biar enak, biar kita ibadahnya tentram, ibadah tenang, hidup juga nyaman. Yang namanya manusia Allah bekali bukan fisik doang, bukan jisim saja, badan saja, bukan. Ada jiwa, soul orang katakan. Ada hati, kolbu. Kolbu itu orang sering artikan adalah hati. Ya. Cuma pertanyaannya, apakah hati itu hati fisik seperti kalau kita punya hati penyakit liver misalnya, atau kalau pagi habis ini kita jalan pagi beli bubur, ada sate, ada ati ampela, apakah itu? Yang dimaksud dengan qalbu di sini adalah dimensi abstrak ketuhanan. Wah. Qalbu itu Pak disebut dengan qalbu karena satu dari sifat itu qalbu memang sesuai nama qalb, qaf, lam dan ba. Ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya muqallibal qulub, wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Karena memang qalbu itu bisa bolak-balik, bisa berubah. Ada dalam tajwid namanya hukum nun mati dan tanwin, salah satunya adalah iqlab. Iqlab itu dari 3 huruf mulanya qaf, lam dan ba. Iqlab itu adalah menukar dari bunyi n menjadi bunyi m ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Hurufnya cuma satu, apa itu? Ba. Min ba'di ditukar bunyi n menjadi bunyi m. Maka qalb itu bisa berubah, bisa bolak-balik, karena memang itu kecenderungannya bisa berubah-ubah. Sama halnya keimanan kita orang beriman, al-imanu yazidu wa yanqus. Ini kita, keimanan kita itu yazidu, terkadang naik bertambah, wa yanqus terkadang menurun, fluktuatif. Iya. Cuma yazidnya dengan apa, yanqusnya dengan apa? Bukan karena tanggal muda lantas kita semangat, wah bukan. Mentang-mentang tanggal muda, ayo semangat kita ibadah, nggak begitu. Tapi yazidu bitoat. Keimanan seseorang itu dipengaruhi bertambahnya sebab apa? Sebab ketaatan. Coba kita lagi duduk di majelis ilmu, dikisahkan tentang kematian, dikisahkan tentang surga dan neraka, dikisahkan tentang pakewuhnya hari kiamat, dahsyatnya nanti yaumul qiyamah. Tambah keimanan. Datang takziah kepada orang yang meninggal, kira-kira makin kenceng imannya apa makin kendor? Kenceng, takut sama mati. Rata-rata orang kalau disebutin tentang meninggal takut Pak. Wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurangnya sebab maksiat. Iman udah bagus, tadinya istiqomah ibadah, istiqomah baca Quran, istiqomah zikir, istiqomah baca salawat, maksiat, berkurang lagi imannya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya
Allah lah yang membolak-balikan hati, dan hati itu kecenderungan bisa berubah-ubah. Yang kedua, qalbu itu adalah dimensi. Yang namanya dimensi artinya ruang. Abstrak karena memang batiniyah, batin, nggak nampak. Dimensi abstrak ketuhanan karena memang untuk urusan ilahiyah. Iman di hati, tawakal di hati, husnudzon di hati, yakin di hati, akhlakul karimah mulainya dari hati. Karena itulah ini adalah dimensi abstrak ketuhanan. Hati kudu dijaga. Maka dengan apa? Ya, dengan apa yang kita bahas hari ini, supaya hati tenang. Hati tenang itu bukan sekedar tenang, supaya hati ini berfungsi sebagai mestinya. Contoh gini, pisau itu ada fungsinya, manfaatnya. Di antaranya oleh ibu kita, istri kita di dapur digunakan untuk memasak. Memang fungsinya begitu, fungsional. Tapi ketika ini pisau digunakan oleh residivis untuk membunuh, naudzubillah min dzalik, berarti disfungsi, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hati tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya jika tidak difungsikan untuk iman, untuk akhlakul karimah, untuk tawakal, untuk yakin, untuk husnudzon dan segala kebaikan lainnya. Kalau tidak begitu, kalau berarti dipakainya untuk maksiat, suudzon, takabur, ujub, itu namanya disfungsi. Hati itu kecenderungannya senang dengan ketentraman, senang dengan ketenangan. Dan kita manusia umumnya pengen hidup tenang, apa pengen gelisah? Tenang. Hidup pengen tenang, nyaman. Masalah ada, kita hadapi dengan tenang. Maka dalam konteks ini, kondisi ini, kita butuh ketentraman. Jangan gerasak gerusu, buru-buru, jangan. Jangan gelisah, jangan. Hiduplah tenang dan tentram. Tapi bukan sekedar tentram doang. Buat apa tentram, tenang, tapi tidak bahagia? Weh, punya utang, bayar. Tenang, nggak dibayar-bayar. Nggak bahagia itu. Kemana saja di Uber. Ya, maklum Mbak, kalau ada orang yang punya utang, makhluk gaib nambah satu. Siapa? Orang yang punya utang. Tiba-tiba ngilang, tiba-tiba nggak ketahuan di mana orangnya. Begitu. 5 kali puasa, 5 kali lebaran, nggak pernah sowan, nggak pernah datang ke kita. Giliran punya kebutuhan, giliran dia mau pinjam uang, baru ngaku saudara. Emang bener kadang kala kata orang, nggak perlu banyak saudara, banyakin aja duit, ntar banyak yang ngaku saudara. Begitu katanya. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita pengen hidup tenang, hidup tentram, sekaligus bahagia. Karena memang itu tadi yang dipanggil tuh sama Kang Asep sebagai muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. 2 kali. Mari kita salat, mari kita salat. Muadzin mengumandangkan azan. Azan itu apa artinya? Apa arti azan? Panggilan. Itu makna secara istilah, secara etimologi, secara bahasa, azan itu seakar kata dengan kata uzunun, artinya telinga, betul nggak?
disebut satu istilah pasti ada maknanya. Secara istilah an-nida, yakni panggilan. Tapi secara penyebutan asalnya, bahasanya udhunun, adzan dari kata udhunun, telinga. Karena ini seruan panggilan tadi adzan hanya bisa didengar oleh orang-orang yang punya telinga. Yang paling penting lagi, punya hati. Punya telinga tapi tidak punya hati, percuma. Betul-betul. Tapi alhamdulillah Allah berikan kita panca indera sekaligus hati sehingga bisa memenuhi panggilan tersebut. Hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah. Al-falah itu kita lihat qad aflahal mu'minun. Aflaha, beruntung, sukses, bahagia. Maka kita ini pengen sukses, pengen tentram sekaligus bahagia. Apa dan bagaimana caranya? Kita batasi saja. Di Al-Quran, di As-Sunnah banyak sekali bagaimana resep kita pengen bahagia. Yang pertama, kita bahas 5 saja. Yang pertama, agar hati tentram dan bahagia adalah sholat. Nggak jauh-jauh apa? Sholat. Jelas sekali tadi dipanggil hayya 'alas sholah, 2 kali hayya 'alal falah. Qomat pun demikian, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Bahkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un, jelas. Sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh sukses orang-orang beriman. Siapa? Orang beriman model apa? Yakni orang-orang yang sholatnya khusyuk. Gampang nggak kira-kira Pak sholat khusyuk? Susah, betul, susah. Rumusnya banyak, tipsnya banyak. Sederhananya begini deh, ini mudah-mudahan cara kan banyak, boleh kita miliki banyak cara, tinggal nanti kita pilih. Sederhananya begini Pak, kalau mau khusyuk 2. Yang pertama, bicaralah dalam sholat dengan bahasa sholat. Yang kedua, lupakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Segitu aja. Yang pertama, kita kan punya kebutuhan kepada Allah. Bahkan kita juga punya masalah. Betul-betul. Bapak punya masalah nggak Pak? Kelihatan dari mukanya. Sama. Kita juga punya masalah. Nggak apa-apa. Masalah membuat kita tetap bertuhan dan bertahan. Bertuhan, ingat kepada Allah. Bahwa kita ngaku lemah, ada Allah Al-Qawiyyu Al-Matin. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kokoh. Kita dhaif, kita lemah, kita fakir, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan masalah, biar kita tetap bertuhan, ingat kepada Allah, dan tetap bertahan, sabar. Makanya ketika kita punya masalah, apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah ala bimuradi. Wasta'inu, dan minta tolonglah kalian. Kepada siapa? Tentu kepada Allah. Dengan cara apa? Medianya apa? Alatnya apa? Senjatanya modelnya apa? Bukan model peluru, bukan senapan, bukan. Tapi bisobri wassalah, dengan sabar dan sholat. Wa innaha,
Dan sesungguhnya itu sholat. Di sini sebenarnya sepaket sabar dan sholat, satu paket. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun. Kabir, akbar, artinya apa? Besar, gede. Maksudnya sesungguhnya yang demikian, yakni sholat itu lakabiratun, amat berat. Berat sebenarnya Pak, tapi tidak berat illa kecuali alal khasyiin, bagi orang-orang yang khusyuk. Makanya khusyuk itu bicaralah kepada Allah dengan bahasa sholat. Kita punya masalah, punya kebutuhan, minta tolong kepada Allah dengan sholat. Ayo. Wah, saya punya kebutuhan ini dan itu. Cukup terwakili dengan 8 permintaan dalam duduk di antara 2 sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8. Rabbil firli, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku. Banyak dosa gak kita? Banget. Sama nih yang suka ngomong nih, sama. Kita mohon ampun kepada Allah. Kok mohon ampun dulu? Nggak minta rezeki? Tar, rezeki yang kelima. Kenapa rezeki yang kelima tapi ampun yang pertama? Pak, ada orang yang berkarir, bekerja, punya bisnis, punya usaha, kok nggak lancar-lancar, kok mandek terus, rezekinya kok seret. Bisa jadi itu karena dosa. Ada orang banyak dosa tapi kok dia lancar. Pak, jangan ketipu, itu namanya istidraj. Biarin itu mah. Kita mah pengen jadi hamba Allah yang soleh, rezekinya juga rezeki anak soleh, barokah. Amin ya robbal alamin. Makanya ampunan dulu. Warhamni, rahmati kasih aku. Wajburni, tutup segala kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajat fid dunya wal akhirah. Warzuqni, baru yang kelima, minta apa? Rezeki. Cuma nih anak-anakku, rezeki jangan dibatasi dalam benak otak kita hanya dengan fulus saja. Bukan. Nih kita orang masih tidur kita dapat rezeki, alhamdulillah. Di rumah belum tentu ada yang mau bikinin teh manis, betul Pak. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Siapa tahu orang belum pada bangun ya. Kita udah bangun. Jadi pagi ini udara masih segar. Sebab orang-orang solih sudah pada bangun sholat subuh, bahkan lebih awal untuk sholat tahajud. Pak, ada tuh yang lebih dulu bangun. Siapa? Maling. Oh biarin maling mah. Maling itu mah. Mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Warzuqni, bersama lagi. Wah ini ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang benar, berilah hamba hidayah. Wa'afini, afiyah. Afiyah itu Pak bukan sekedar sehat sebenarnya. Cuma kalau kita sering menyandingkan sehat wal afiyah. Karena memang afiyah itu adalah yang sempurna dan paripurna dari sehat. Orang sering mengartikan afiyah itu kesejahteraan. Karena sejahtera itu totalitas, bukan sekedar sehat saja. Ada sehat badannya. Maaf, Bapak yang nggak boleh minum yang manis-manis. Badannya sehat, tapi nggak boleh minum yang manis-manis. Ada lidahnya, ada makanannya dikasih enak, tapi lidahnya sedang tidak enak. Oh, belum tentu afiah itu. Maka sehat wal afiah itu ketika badan kita, fisik kita cocok dengan apa yang Allah kasih, itu sehat wal afiah gitu. Wa'fu anni, maafkanlah, tutuplah segala kesalahan hamba. Amin ya robbal.
Kira-kira dengan duduk saja di antara dua sujud cukup nggak? Lebih dari cukup. Mau lebih dari itu boleh. Nabi memberikan kesempatan ketika kita sujud boleh. Ya cuma kalau jadi imam jangan lama-lama, kasihan makmum, itu mah sholat sendiri misalnya. Atau fi kulli duburi shalawatil maktubah, tiap beres sholat yang fardu doa silahkan. Makanya wasta'inu bis sabri was sholat, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa sabar dan sholat disandingkan? Karena orang dalam sholat butuh kesabaran. Allahu Akbar. Lama amat sih. Allahu Akbar. Aduh, Allahu Akbar jam ini lama loh. Udah ngedumel aja itu. Kalau nggak pakai sabar, nggak kuat kita. Maka kita minta kepada Allah juga diberikan kesabaran. Dalam sholat ada Al-Fatihah. Di Al-Fatihah ada ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa iyyaka na'budu disandingkan dengan wa iyyaka nasta'in? Karena dalam ibadah kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya buktinya itu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat salat itu kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Di ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakni orang khusyuk adalah orang-orang yang yadhunnun. Kalau kita kan husnudzon, baik sangka. Kalau ke Allah husnudzon sebenarnya bukan baik sangka, tapi yakin. Kalau sangka-sangka masih meragukan, belum 100%. Tapi kalau yakin itu sudah 100%. Maka makna yadhunnun kepada Allah adalah yakin. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa annahum mulaqu rabbihim, mereka akan menemui Rabbnya. Menemui di sini bisa jadi saat sholat hati kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ihsan itu, Nabi pernah ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Kata Nabi, anta budallah, Anda beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan Anda melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa, fa in lam takun tarahu, maka jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu muraqabah, merasa senantiasa diawasi, dilihat, diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bisa makna kedua, apa itu? Bertemunya adalah nanti di hari akhirat. Dan nikmat yang paling besar bagi seorang yang beriman manakala di dalam surga adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat luar biasa. Bidadari lewat, ada kenikmatan bisa minum air susu di sungai, minum madu di sungai. Tapi ada kenikmatan yang tak tertandingi, yakni nikmat bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, sholat itu menenteramkan sekaligus bahagia. Nabi pernah bersabda, wa ju'ilat qurrata ainin fis sholat, dan telah dijadikan itu sholat sebagai penghibur, penghias hatiku, dalam arti kebahagiaan, penentram dalam hati. Jadi sholat itu menentramkan hati kita. Bahkan kalau punya masalah, sholat. Bahkan inilah yang disampaikan bahwa tentang Nabi. Kata sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, beliau berkata,
kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi itu bila beliau ada masalah atau sesuatu yang rumit, maka beliau mengerjakan sholat. Tapi bukan berarti nggak ada masalah beliau nggak sholat. Maksudnya sudah barang tentu Nabi mas sholat fardu, sholat sunat beliau kerjakan. Tapi manakala ada sesuatu yang sangat rumit, beliau berkomunikasi kepada Allah, beliau bermunajat langsung hubungannya kepada Allah melalui ibadah sholat. Kita juga sama, lagi gundah gulana sedang galau, wudhu. Udah mah wudhu itu adem badan kita, adem hati kita, ditambah langsung dirikan sholat. Sholat apa dong kalau bukan di waktu yang makruh dan haram? Sholat sunat maksudnya, iya. Karena ada 5 waktu tertentu yang kita tidak diperkenankan sholat sunat bila mana tidak ada sebab di awal. Beda lagi kalau ada sebabnya seperti tahiyatul masjid, itu beda lagi. Ini mah gak ada sebab, ujug-ujug pengen sholat, nah itu mah harus di waktu tertentu, bukan di waktu yang dilarang sholat. Apalagi kalau pagi, saya sekalian sholat sunat duha. Malam, saya sekalian sholat sunat tahajud. Sekalian saya sholat sunat hajat, sholat sunat taubah, sholat itu. Dan ketika sholat kita bisa menyampaikan keluh kesah kita, termasuk doa dalam sujud. Karena kata baginda Nabi apa? Aqrabu, jarak yang paling dekat. Ma yakunul abdu, dalam kondisi seorang hamba, min rabbihi, daripada Rabbnya, yakni Allah Ta'ala. Artinya jarak terdekat antara hamba kita dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita adalah wa huwa sajidun, yakni ia saat sujud. Fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah oleh kalian doa. Maka dengan doa dalam sholat menenteramkan kita, sebab segala keluh kesah kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, agar hati tentram dan bahagia apa? Sholat. Sholat yang fardu juga sholat yang sunnah. Kita punya kepengen, ada secara khusus namanya sholat hajat. Kita punya dosa, ada secara khusus sholat sunat taubat. Ada bingung antara berbagai pilihan, ada namanya sholat sunat istikharah. Pengen dapat rezeki berupa hujan, ada sholat sunat istisqa. Banyaklah. Yang kedua, agar hati tentram dan bahagia adalah zikir. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kesempatan hidupnya, dalam setiap kesempatan waktunya, beliau senantiasa zikrullah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadhkurullah, senantiasa zikir kepada Allah, fi kulli ahyanihi, pada setiap kesempatannya. Jadi dalam kondisi apapun zikir, ingat kepada Allah. Gimana saja berzikir. Kita ini sedang duduk, meskipun sedang hadir majelis ilmu, hati jangan sampai lengah lalai daripada zikrullah. Pegang HP, tetap ingat kepada Allah. Di motor, ingat kepada Allah. Dimanapun. Dan zikrullah tidak melulu dengan lisan, tapi dengan hati. Karena tadi kalbu adalah tempatnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita tadi zikir dengan lisan supaya membimbing hati terbiasa ingat kepada Allah. Kita di toilet bagaimana? Ya tetap zikir, tapi dalam hati.
Kenapa memang kudu demikian? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Wal makna Allahu a'lam bimuradih. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir, mengingat, menyebut nama Allah. Ala, ingatlah, bidzikrillah, hanya dengan menyebut nama Allah, zikrullah, tatmainnul qulub, hati menjadi tentram. Bagaimana cara kita zikrullah? Ada yang melafalkan kalimat Allah dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Atau seperti guru kita Allah yarham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wala wallahu akbar. Bahkan kata baginda Nabi, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, tapi kedua kalimat tersebut memberatkan di timbangan amal. Habibatani ilar rahman, kedua kalimat ini dicintai, disukai oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Di dalam Al-Ma'thurat, ya, zikir Al-Ma'thurat, di dalam Ratibul Haddad, Ratibul Idrus, dalam rangkaian bacaan tahlil ada subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Karena memang besar pahalanya walaupun ringan diucapkan. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan kenapa disebut dua kalimat ini ringan, karena supaya memotivasi buat kita. Nih gampang nih baca, ringan kok diucapkan oleh lisan, masa nggak mau? Padahal ringan, gede ganjarannya, berat di timbangan amal. Ayo baca, dan ini menenteramkan. Bahkan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 45, ketika tentara kaum muslimin dulu berperang jihad fisabilillah, itu pun tetap jangan lepas zikrullah. Kenapa? Lihat dalam Al-Anfal ayat 45, bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza laqitum, apabila kamu memerangi fi'atan, pasukan musuh. Kita sekarang nggak berperang dengan musuh secara fisik, tapi kita berperang dengan hawa nafsu kita. Kita berperang memerangi setan yang menggoda kita. Kita perangi. Fathbutu, maka berteguh hatilah. Wadhkurullah, dan zikir kepada Allah. Lagi-lagi zikrullah, sebut nama Allah. Apa hikmahnya ketika kita wadhkurullah katsira tadi, berzikir kepada Allah dengan begitu banyak? La'allakum tuflihun, lagi-lagi falaha, aflah, agar kamu tuflihun, beruntung, bahagia, sukses lahir dan batin. Makanya kalau kita pengen tentram dan bahagia, jangan lupa zikrullah. Seperti Nabi selalu zikrullah dalam berbagai kondisi. Apakah zikir selalu dengan lisan dan hati? Tidak juga. Hati sudah barang tentu. Saya mau kasih analogi. Contoh, bapak yang masih aktif bekerja, kebetulan dapat dinas keluar kota, tugas dinas luar kota 2 hari. Sebelum berangkat, bapak titip pesan kepada orang di rumah, yakni istri. Mak, apa-apa, titip anak-anak, sholatnya tolong perhatikan, belajar juga ngajinya tolong perhatikan. Berangkatlah suaminya. Apakah cara si istri ini mengingat suaminya hanya dengan menyebut namanya saja? Papa, papa? Tentu tidak. Caranya adalah dengan mengikuti apa yang menjadi nasihat dan apa tadi? Amanatnya, pesannya, wasiatnya. Maka begitu juga kita, bukti dari kita zikrullah tidak sekedar ingat di hati, tapi kerjakan segala perintah Allah dan jauhi larangannya. Itulah ciri orang bertakwa. Sama seperti namanya, al-muttaqin, orang yang kudu bertakwa. Dengan cara apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. 2. Yang ketiga, agar hati kita tentram, jiwa tenang dan bahagia adalah dengan bersedekah. Yang wajibnya juga yang sunnahnya. Sedekah wajib ya zakat fitrah, ya zakat mal. Kenapa? Yuk kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Allah Ta'ala berfirman, khudh, ambillah. Karena memang ini ada paksaan mengambil zakat itu. Dulu juga setelah baginda Nabi tiada, beliau telah tutup usia, kemudian dilanjutkan ke khalifahan, ada namanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang membangkang, tidak mau bayar zakat, bahkan ngajak orang lain jangan bayar zakat. Parahnya lagi, dia ngaku sebagai nabi. Namanya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Wah,
Akhirnya Khalifah Abu Bakar itu kemudian mengkampanyekan bayar zakat, dan kemana saja diubar, ayo bayar, bukan bayar pajak, bayar zakat gitu. Nah, khudh ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka, sodakotan, halnya sodakoh. Sodakoh di sini karena yang dimaksud adalah wajib, berarti zakat. Dan secara spesifik lagi berkaitan dengan zakat mal. Ya. Jadi kalau sudah waktunya, sudah wajib zakat, ya tunaikan, jangan diumpetin. Orang lain nggak tahu, tapi Allah Maha tahu, karena nggak berkah. Tuh, yang mana dengan itu harta sodakotan, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Lihat bahasanya, tutahhiruhum, membersihkan, wa tuzakkihim, dan menyucikan. Dari apa? Dalam tafsir Jalalainnya, dosa-dosa mereka. Yang dibersihkan itu dosa. Membersihkan hati dari penyakit kikir, bakhil. Termasuk juga membersihkan hati dari dosa. Sehingga kalau hati kita terhindar dari dosa, insya Allah hati kita tentram. Kalau orang punya dosa, kira-kira tenang nggak? Maaf, saya pernah nanya ketika ngajar anak-anak muda, kamu kalau berduaan, nih anak-anak yang sudah ngerti agama, kira-kira kalau berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, kira-kira malu nggak? Malu Pak, takut. Sama orang, sama Allah. Tuh, kemana-mana nggak tenang. Beda makanya orang yang berduaan belum nikah dengan duaan yang sudah menikah. Tentram kalau sudah menikah, tapi kalau belum menikah, ya dia akan takut, ketakutan, tidak tenang, karena dia juga merasa itu dosa. Tapi kalau hati kita terhindar dari dosa, bersih dan suci, diantaranya dengan zakat tadi, sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, maka menjadi tenang dan tentram. Wasolli alaihim, ini yang menariknya lagi. Ketika kita muzakki, berzakat kepada mustahik, penerima zakat, ataupun kepada amilin, kepada baz, kepada UPZ, unit pengumpul zakat, panitia namanya, kepada amil namanya, doakan. Kenapa? Di sini sholli bukan sholat, tapi maknanya doa. Doakan mereka yang berzakat. Kenapa? Inna sholata, sesungguhnya sholataka, doamu itu, sakanul lahum, menentramkan mereka. Sakana, sakinah, tentram, tenang. Itu menentramkan mereka. Jadi dengan kita bersedekah, dengan kita berzakat, hati dan hidup kita menjadi tenang, tentram, dan bahagia. Jangan takut kita akan kehabisan apa-apa. Jangan takut Allah enggak memberikan apa-apa. Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita. Kenapa? Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Termasuk doanya, doa ketika kita berzakat, diantaranya itu ajarakallahu fima a'taita. Semoga Allah memberi ganjaran terhadap apa yang telah kamu berikan. Wa baraka fima abqaita, dan semoga Allah memberkahi harta yang ada padamu. Yang namanya barokah itu penuh kebaikan. Hati juga tentram ketika memakan harta yang halal dan barokah. Jelas kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba, mengkembangbiakan sedekah, tentram. Jadi meskipun sedikit, yang penting barokah. Lebih bagus lagi banyak juga barokah. Jangan lupa zakat, infak, sedekah. Yang keempat,
agar hati menjadi tentram adalah kita dengan membaca, mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Al-Quran itu bukan sekedar dibaca, tapi juga menjadi hudan lil muttaqin. Namanya nih al-muttaqin nih, petunjuk bagi orang bertakwa. Yang namanya petunjuk, saya kasih analogi perumpamaan biar gampang. Contoh, Bapak ada undangan ke teman kita yang ada di Bandung. Dia kirim surat undangan. Di surat undangan ada denah lokasi. Kalau dibaca doang tanpa dipraktekkan, nyampe nggak ke tujuan? Nyampe nggak? Dibaca doang, nggak dipraktekin, kira-kira nyampe nggak ke tujuan? Enggak. Al-Quran bacanya saja untung, alhamdulillah dapat ganjaran. Untung bacanya saja dapat ganjaran. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya dengan satu huruf itu ada ganjaran, ada pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Tapi tidak berhenti di membaca saja. Kita pahami, hayati, renungkan, tadaburi, amalkan. Istilah Al-Quran itu para bapak, termasuk anak-anak muda, itu bukan tafakkur tapi tadabur. Kadang-kala anak-anak kita salah menggunakan istilah tadabur alam, tadabur untuk Al-Quran, karena merenungi, menghayati Al-Quran. Alam baru tafakkur. Ada namanya tilawah Al-Quran. Kalau tilawah itu Pak, dari kata tala, yatlu, tilawatan. Tadi saya baca wasyamsi waduhaha wal qamari idza talah, wal qamari, demi bulan, idza apabila talah, mengiringi matahari. Jadi tilawah itu kalau kita boleh artikan secara sederhana, membaca yang diiringi dengan mentadabburi, meyakini, dan tentu melanjutkan dengan mengamalkannya. Bahkan Al-Quran bisa menenteramkan. Kenapa? Kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah alam bimuradi. Wa nunazzilu, dan kami telah menurunkan, minal Qur'an, daripada Al-Quran, ma huwa syifa, suatu yang menjadi penawar. Kita punya penyakit hati, penawarnya adalah Al-Quran. Wa rahmah, Al-Quran juga menjadi rahmah. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi kita orang-orang yang beriman. Wa la yazidu zalimina illa khasara, dan Al-Quran itu tidaklah menambah manfaat kepada orang yang zalim, melainkan kerugian, rugi terus. Karena orang yang tidak beriman, orang yang zalim, mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya. Maka kita jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Andai kata kita nggak ngerti aja Pak Al-Quran, kita dengerin murotal tuh di YouTube misalnya, enak nggak? Hati tentram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ngerti apa ya, tapi tentram hati. Itulah Al-Quran. Makanya kita berusaha membaca Al-Quran. Yang terakhir, yang kelima, agar hati menjadi tentram dan bahagia, adalah dengan bertaubat dan istighfar. Taubat, istighfar. Ketika kita punya dosa, segera bertaubat. Kata Nabi,
kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, anak cucu manusia kita, itu punya potensi salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang punya salah adalah yang taubat. Ayo taubat. Kata Nabi juga, idza adnabal abdu, apabila seorang hamba berdosa, melakukan dosa apa saja pokoknya, nukita fi qalbihi, maka akan dititikkan nuktatun sauda, di hatinya itu dengan satu titik warna hitam. Jadi kita ini ibarat cermin, ketika lahir masih jernih. Tapi ketika kita balik jadi mukallaf, melakukan dosa, satu dosa dititikkan satu noda. Kemudian fa'in taba sukila minha, jika bertaubat berhenti dari itu dosa, maka akan apa? Maka akan bersih, noda itu akan hilang. Fa'in ada, tapi jika kembali melakukan dosa, zadat, akan bertambah itu noda, hatta ta'muma fi qalbi, sehingga memenuhi hatinya. Ibarat kata cermin, cernih. Satu dosa, satu noda. Dua dosa, dua noda. Terus hitam legam itu cermin. Kira-kira bisa nggak menerima pantulan cahaya? Kayaknya sulit. Ya, walaupun ada tuh terang-terang, tapi tidak seperti bisa memantulkan cahaya. Artinya sulit. Begitulah orang kalau sudah dipenuhi dengan dosa, dan dosa menjadi karakter dirinya, sudah terbiasa melakukan dosa dan menjadi kebiasaan hidupnya, dikasih nasihat, dapat pantulan cahaya pun kayaknya susah, kecuali Allah yang memberikan taufik dan hidayah. Itu hati pun tidak menjadi tentram, gerasa gerusuk, gelisah, galau, gundah gulana. Maka dari itu, bagaimana supaya tentram? Maka kita dengan taubat. Taba yatubu taubatan, kembali. Ar-ruju' kembali, minadzanbi, dari sebelumnya melakukan dosa. Kembali kemana? Ilallahi ta'ala, kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini sedang menuju Allah. Tersesat, balik lagi ke jalan yang benar. Syarat taubat, kata Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala di dalam pengantar bab taubat kitab Riyadhus Shalihin, beliau menjabarkan bahwa kata ulama syarat taubat ada 4. 1, al-iqla, berhenti dari melakukan dosa. Yang tadinya suka melakukan dosa, berhenti, selesai, jangan dilakukan lagi. Yang kedua, an-nadamu, menyesal. Jangan senang, wah gua dong kemarin, jangan. Harus ada penyesalan. Yang ketiga, al-azmu, bertekad, berkekuatan hati untuk tidak melakukannya lagi. Kalau perlu tabal dengan perbuatan yang baik. Itu kalau kaitan dengan Allah 3 doang. Tapi kalau kaitan kita dosanya dengan sesama manusia, minta dibebaskan. Saya pernah menjolimi bapak, ngomongin bapak, mengambil hak, ya beresin. Makanya di kita ada tradisi halal halal. Itu maksudnya bagus. Tolabul halal, minta dihalalkan, ditorikin, halalin dengan cara yang halal. Maafin saya, jangan sampai tadi kayak utang, belum bayar, ya Allah ampuni dosa saya punya utang. Nggak bisa, kudu diselesaikan dengan orang yang bersangkutan. Begitu. Makanya yang keempat, bebaskan. Nah, sebagai penutup, hikmah daripada taubat, karena memang menenteramkan, membersihkan kita dari dosa. Yuk kita simak Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum
sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah lam yamradi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mestinya ketika dipanggil begini kita hati langsung bergetar. Ya ayyuhalladzina amanu, nyetrumlah istilah. Saya nih, gua banget nih yang dipanggil. Hai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kamu sekalian, karena kita punya dosa. Kembali kemana? Ilallah, kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat nasuha yang semurni-murninya, bukan taubat sambal, bukan karena materi, tapi taubatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir Jalalain, tidak mengulangi dosa lagi, usahakan sedapat mungkin tidak kembali kepada dosa. Bagaimana kalau ternyata nggak sengaja? Ya udah, balik lagi tobat. Asal jangan tobat ntar juga dosa lagi. Oh jangan. Itu namanya tobat sambal. Tahu pedas dimakan lagi. Pedes. Tapi enak. Itu dipoyok, dilebok namanya. Ya. Makanya taubatan nasuha. Apa hasil daripada taubatan nasuha? Asa rabbukum, nih akan diberikan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan Rabb kalian, mudah-mudahan Tuhan kalian, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian. Pengen gak kita diampuni dosa-dosa? Pengen gak dihapus dosa kita, ditutup dosa kita? Tuh, maka taubat. Ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Nggak cukup di situ. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mana mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu, di mana pada hari itu, hari ketika Allah tidak menghinakan, artinya tidak memasukkan kita ke dalam neraka. Alhamdulillah. Maka dari itu yuk, dengan kita melakukan 5 hal ini, insya Allah menjadi tentram dan bahagia. Apa saja 5 hal ini? 1, salat, dijaga dengan baik, syarat rukunnya, khusyuk, hindari yang membatalkan dan makruhnya, dan jangan lupa salat sunnahnya. 2, zikir, ya, zikir apa saja silahkan. Yang ketiga, membaca sodakoh dulu, sodakoh. Yang keempat, membaca Al-Quran. Bapak sehafalnya aja, nggak baca Quran. Saya karena nggak bawa kacamata, sedapatnya saja Al-Ikhlas diulang terus, nggak apa-apa. 3 kali baca Al-Ikhlas setara pahalanya dengan sekali khatam Al-Quran. Yang kelimanya adalah taubat dan istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saja para bapak mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kita tutup dengan doa apa ya? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua dari segala perkara yang buruk. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang solih dan solihah. Amin Allahumma amin. Astaghfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud ya Karim, ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril adwan wa sirril asrar wa triyaqil ladhiyar miftahi babil yasar
سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم افتح لنا أبواب الرزق وأبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة وأبواب المغفرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kehilafan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.